Untuk mengetahui penyebab pasti tewasnya 6 nelayan KM Sri Mariana, kita langsung bergabung dengan Direktur Surveillance dan Kekarantinaan Kesehatan di Dijen P2P Kemenkes Republik Indonesia, Dr. Ahmad Farhani Tri Adrianto. Pak Ahmad, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Pak Ahmad, sudahkah keluarga dari masing-masing korban tewas ini memberikan izin untuk dilakukan otopsi? Ya, kalau melihat dari kejadiannya, maka tindakan otopsi yang dilakukan oleh tim dokter itu tidak memberikan izin ya, karena ini penyebab kematiannya diduga karena penyakit menular. Nah, untuk memastikan penyebab kematian ini perlu dilakukan tindakan otopsi. Oke. Jadi hasil otopsi itu apa Pak? Apakah sudah dilakukan dan apakah memang benar, kan informasi yang kami dapatkan itu berasal dari tikus atau leptospirosis? Bisa dikonfirmasi Pak? Ya, sementara kegiatan otopsi masih berlangsung pada ke-6 jenazah ini. Hasil sementara yang kami dapatkan ada 1 jenazah yang memang dari organ yang ditemukan itu ada tanda-tanda ke arah leptospirosis gitu ya. Oke, kalau dari sepengetahuan Anda, Pak Ahmad, apakah memang leptospirosis ini bisa menyebarkan apa istilahnya penyakit ini dengan cepat sampai yang paling fatal bisa meninggal begitu Pak? Ya, leptospirosis itu sendiri adalah virus yang ditularkan dari hewan, biasanya tikus ya, tikus atau air seni tikus, kotoran tikus yang berkontak dengan seseorang atau melalui saluran pernapasan orang tersebut, virus ini bisa masuk ke dalam tubuh seseorang. Oke, Nah, dan kalau kemudian memang, dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim Balai Karantina Kesehatan Banten, juga dari tim Kementerian Kesehatan yang sudah turun ke lokasi, kita temukan adanya tanda-tanda kehidupan tikus di kapal dan juga sanitasi kapal tersebut jelek sekali gitu ya. Dan ini juga yang menguatkan dugaan kita kalau penyebab kematian ini dan juga yang sakit ya, ada 14 yang sakit itu arahnya ke leptospirosis. Oke, Pak, ini artinya kalau memang nanti memang hasil otopsi sudah keluar ternyata memang terbukti leptospirosis, karena dari jurnal yang kami dapatkan juga sebenarnya ini cukup banyak ditemukan kasusnya, terutama bagi para nelayan tidak hanya di Indonesia saja namun di beberapa negara berkembang begitu. Nah, apakah artinya ada prosedur yang harus dilakukan untuk mencegah virus tersebut menyebar jika memang mereka sudah merapat di darat dan kemudian harus dievakuasi, Pak? Apakah ada proses karantina tertentu untuk mereka? Ya, terhadap yang sakit, setelah kami terima laporan dari Balai Karantina Kesehatan Banten, yang sakit ini segera dievakuasi dan diisolasi di rumah sakit di sana ya. Kemudian dan juga dilakukan isolasi di rumah sakit tersebut sampai nanti hasil laboratoriumnya bisa kita dapatkan. Kemudian terhadap jenazah itu juga sudah dilakukan evakuasi, diturunkan ke RSUD untuk dilakukan otopsi. Selanjutnya terhadap kapal itu kita lakukan penyehatan ya. Saat melakukan penyehatan ini, kru yang sehat itu kita turunkan ke darat. Rencana prosesnya untuk menurunkan kru yang sehat di atas kapal ke darat itu hari ini. Dan itu akan kita karantina dulu para kru yang sehat tadi. Ada 16 orang ya yang masih ada di atas kapal, itu kita karantina. Kondisi 16 orang itu bagaimana Pak? Apakah juga menderita gejala kesehatan tertentu? Ya, seharusnya 19 ya, 19 yang sehat, kemudian yang 14 itu yang sakit dan sudah dirujuk ke rumah sakit dan 6 meninggal. Tetapi kemarin ada tambahan lagi 3, sehingga yang dirawat saat ini di rumah sakit ada 14, yang di atas kapal 16.
Nah, 16 ini hari ini akan kita karantina. Kita turunkan ke darat untuk kita lakukan karantina. Kemudian terhadap Oke. kapalnya kita lakukan tindakan penyehatan. Tahap pertama penyehatan adalah kita lakukan disinfeksi terhadap kapal dan itu sudah berlangsung. Kemudian tahap kedua kita nanti akan lakukan tindakan fumigasi terhadap kapal. Oke, Pak, bahayanya apa sih Pak kalau misalnya ini sampai menular? Eh, Kalau ini masih ada dugaan ya, dugaan penyakit ini penyebab kematian dan yang sakit ini kalau tidak leptospirosis ini bakteri, kemudian juga hantavirus. Ini virus gitu ya. Nah, untuk menegakkan diagnosisnya apakah ini leptospirosis dari bakteri leptospira atau hantavirus dari virus hanta, ini sedang dilakukan pemeriksaan laboratorium dari spesimen yang kita ambil dari jenazah dan juga dari yang sakit. Saat ini masih berlangsung prosesnya, kita lakukan PCR terhadap spesimen yang Oke, kita ambil dari pasien-pasien dan jenazah tadi. Gitu. baik Pak Ahmad, Dan terakhir apakah kalau ini leptospira ataupun hanta virus, ini dua-duanya bisa mengakibatkan penularan kepada manusia yang kontak dengan faktor risiko tadi ya dengan tikus itu apa namanya gejalanya bisa cepat dan bisa fatal, bisa sampai ke Oke. kematian. Pak Ahmad, terakhir apakah ini pertama kalinya terjadi atau sebelumnya sudah pernah terjadi kasus serupa yang beberapa jenazah secara bersamaan meninggal begitu? Kalau terhadap pelaku perjalanan, terhadap kru kapal, ini baru pertama kali ini kita terima laporan seperti ini gitu ya. Dan kapal ini kan sudah berlayar berbulan-bulan ya, sejak informasi yang kami terima sejak Januari dia sudah mulai berlayar dan mulai ada kejadian itu pada pertengahan Juli gitu ya. Dan secara beruntun itu sakit meninggal itu sampai 6 kasus yang meninggal ini dan 14 yang sakit gitu. Baik, artinya perlu Tetapi kalau melakukan. untuk penyakit leptospirosis sendiri di Indonesia itu memang ada beberapa daerah-daerah yang endemik penyakit leptospirosis ini. Oke, baik, artinya perlu mendapatkan perhatian khusus ya kalau memang baru pertama kali terjadi. Terima kasih Direktur Ya, ya. Surveillance dan Kekarantinaan Kesehatan di Jen P2P Kemenkes RI, Dr. Ahmad Farhani Tri Adrianto. Pak Ahmad, terima kasih sudah bergabung dengan Selamat Pagi Sama-sama, Indonesia. terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.